Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah tentang kejahatan pertama di muka bumi. Sahabat pasti sudah mengetahui kisah manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, yang sudah kami bahas pada episode sebelumnya. Dalam kisah yang akan kami bagikan ini berisi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh keturunan pertama Nabi Adam alaihissalam. Apakah yang menjadi alasan dari timbulnya kejahatan tersebut? Sebelum kita lanjutkan, sahabat bisa membantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi terbaru dari media peradaban Islam. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memulai kehidupan barunya di muka bumi. Tibalah saat Hawa dikaruniai kandungan oleh Allah yang tertera pada surat Al-A'raf ayat 189. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, "Jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." Ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan manusia dari kekuasaan Allah. Lalu pada ujung ayat tersebut berisi doa Nabi Adam agar diberi anak yang soleh yang akan membuat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa selalu bersyukur. Pada kelahiran pertama, Hawa melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Anak perempuan pertama yang dilahirkan ini memiliki paras yang cantik. Disusul oleh kelahiran kedua, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun dikaruniai anak kembar laki-laki dan perempuan. Sahabat peradaban, semua manusia di bumi adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Namun pada mulanya agar populasi manusia bertambah di bumi, Allah memerintahkan agar Nabi Adam alaihissalam melakukan pernikahan silang di antara anak-anaknya. Pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, "Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, 'Sungguh aku pasti membunuhmu.' Dia, Habil, berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa.'" Sahabat, perlu diketahui pada firman Allah tersebut tidak disebutkan dengan jelas nama kedua anak Nabi Adam alaihissalam. Namun dari beberapa kisah muncullah nama Habil dan Qabil sebagai nama anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Agar kita dapat memahami dengan seksama serta diberi kemudahan dari mempelajari kisah keturunan Adam. Setelah Allah memerintahkan pernikahan silang kepada kedua anak Nabi Adam alaihissalam, diketahui bahwa Qabil tidak menyetujui pernikahan itu. Ia bersikeras agar dapat menikah dengan kembarannya. Lalu Allah dengan sifat bijaksananya yaitu Al-Hakim memerintahkan agar Qabil dan Habil mengorbankan apa yang mereka punya di hadapan Allah. Di antara keduanya yang diterima kurbannya ialah yang bisa menikah dengan anak perempuan pertama Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu Qabil mengorbankan hasil perkebunannya dan Habil mengorbankan hasil ternaknya. Pada pemeliharaannya, Qabil memberikan sisa-sisa dari perkebunan untuk dikurbankan, sedangkan Habil merawat serta memberikan hasil ternak terbaik untuk dikurbankan. Dalam firman Allah surat kelima ayat 27, sudah dijelaskan bahwa Habilah yang kurbannya diterima oleh Allah. Lalu Qabil tidak terima dengan keputusan Allah. Setan membersamai Qabil dalam amarah.
Qabil pun bersumpah akan membunuh adiknya yaitu Habil. Namun Habil dengan penuh ketakwaan tidak akan membalas perbuatan Qabil seperti yang tertera dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 28. Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Demikian sikap Habil yang begitu lembut dan menghindari pertumpahan darah. Dilanjutkan dalam ayat ke-30 surat Al-Maidah. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Dalam ayat tersebut dijelaskan dengan penuh nafsu Qabil benar-benar membunuh Habil. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Qabil menghajarnya dengan benda tumpul. Adapun riwayat lain menyebutkan bahwa ketika Habil sedang tidur, lalu Qabil membawa batu keras dan melemparkannya menuju kepala Habil. Ada pula riwayat lainnya mengisahkan bahwa Qabil mencekik dengan keras sehingga menewaskan Habil. Seiring berjalannya waktu, Qabil diselimuti rasa penyesalan. Qabil kebingungan dengan jasad sang adik yang sudah ia bunuh. Melalui firman Allah masih dalam surat Al-Maidah ayat 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Sahabat, dalam ayat tersebut Allah yang Maha Kuasa memberitahu Qabil melalui burung gagak tentang cara menguburkan mayat Habil saudaranya. Itu pula yang menjadi awal tentang proses penguburan jenazah dalam agama Islam. Allah yang Maha Pengatur sudah memberi perintahnya dalam kitab suci Al-Quran. Sahabat, dari kisah ini kita mengetahui bahwa kejahatan pertama di muka bumi yaitu dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, dan kejahatan itu diawali oleh sebab perjodohan yang berakhir pada pembunuhan. Bahkan ada pendapat ulama menyampaikan jika suatu kejadian yang dikisahkan dalam Al-Quran namun tidak disebutkan dengan jelas mengenai nama pelaku serta waktu terjadinya, maka kisah tersebut akan terulang kembali di zaman yang berbeda. Bukankah saat ini sudah terlihat dengan jelas bukti nyata dari kisah tersebut? Sahabat, semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dialami kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Serta kita senantiasa selalu berusaha mengontrol diri agar tidak mengikuti hawa nafsu. Seperti halnya Qabil yang terhasut godaan setan untuk membunuh saudaranya sendiri. Dan seperti yang kita ketahui pada akhir kisah Qabil dan Habil, hanya orang yang mengikuti hawa nafsunya itulah yang akan berujung pada penyesalan. Marilah kita selalu memohon perlindungan kepada Allah sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam agar dijauhkan dari penghasutan setan laknatullah. Sahabat peradaban, sampai di sini kisah yang dapat kami bagikan. Semoga dapat menginspirasi dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sahabat dapat membantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi terbaru dari media peradaban Islam. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.